Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Material Requirement Planning atau yang biasa disingkat dengan MRP. MRP ini adalah sebuah metode yang bermanfaat untuk menentukan apa, kapan, dan berapa banyak jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan produksi. Jadi karena ngomonginnya adalah apa, kapan, dan berapa jumlah komponen, tujuannya itu jelas, yaitu menyediakan bahan yang tepat guna pada saat yang tepat juga. Jadi kalau misalnya barang atau komponennya itu sudah datang, itu akan digunakan untuk perencanaan atau kegiatan produksi. Nah, dalam suatu industri yang namanya kegiatan produksi itu kan melakukan proses transformasi, yaitu mentransformasi raw material atau bahan baku untuk menjadi bahan jadi. Nah, transformasi itu mencakup beberapa kegiatan yang mendukungnya. Yang pertama itu adalah mengatur material dengan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian pengaturan sumber daya manusia. Berapa banyak sih jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merubah si bahan baku tersebut ke menjadi bahan jadi dari awal sampai akhirnya, berapa banyak orang yang akan memegangnya. Kemudian ada yang namanya pengaturan modal, ini berkaitan dengan material dan jumlah karyawan yang dibutuhkan tadi. Dan yang terakhir ini adalah pengaturan mesin, karena yang namanya pengoperasian mesin itu kan mengeluarkan cost juga, jadi harus dibuat seoptimal mungkin. Nah, di sini karakteristik dasar dari sistem MRP sendiri adalah yang pertama, fokusnya itu adalah kapan dibutuhkannya. Barang tersebut atau komponen tersebut akan datang ketika nanti itu sudah saatnya dibutuhkan. Jadi dia tidak perlu lama-lama disimpan di gudang, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menyimpan barang di gudang itu juga mengeluarkan biaya. Selanjutnya itu adalah perhatian terhadap prioritas pemesanan, karena kan dalam produksi itu barang yang dibutuhkan itu nggak cuma satu, tapi banyak sekali. Nah, dari banyak komponen yang dibutuhkan tersebut, nanti ada analisis yang namanya kekritisan barang. Ada yang barang tersebut harus ada agar produksi tetap berjalan, ada juga yang sifatnya adalah komplementer atau pelengkap. Nah, jadi kalau yang untuk pelengkap ini, pengirimannya nanti bisa ditunda atau bisa lebih menunggu daripada barang-barang yang sifatnya kritis atau inti tadi. Nah, di sini hal yang paling akan nampak itu adalah adanya integrasi antara pertama pihak produksi, karena pihak produksi nanti yang akan ngasih tahu kita butuhnya sekian. Nah, tapi butuh sekian itu belum langsung akan dibelanjakan, dia akan melakukan cross check ke pihak inventory. Pihak inventory punyanya berapa? Nah, dari kebutuhan dengan yang sedang kita punya, nanti akan dicari perpotongan yang disebut dengan berapa yang akan kita belanjakan atau berapa yang akan kita produksi. Di sini ada yang namanya MRP, itu sumbernya itu adalah Master Product Schedule atau MPS. Di mana MPS ini inputannya itu adalah informasi dari pengamatan, ya. Pengamatan itu terkaitnya dengan forecasting, sama sifatnya yang adalah dari pesanan pelanggan yang langsung. Misalnya dia order langsung ke kita. Nah, satu itu diperkirakan, satu order. Nah, nanti tinggal berapa nih kebijakannya, berapa yang akan kita produksi di tahun ini, misalnya seperti itu. Itu akan menjadi inputan untuk MRP, di mana MRP sendiri itu inputannya juga ada dua. Yang pertama adalah Bill of Material, ya, atau BOM. Kemudian ada IMF atau catatan persediaan yang ada di kita sekarang. Nah, di sini MRP sendiri nanti keluarannya itu adalah jumlah dan juga jenis pesanannya, berapa banyak, kapan pesannya, sama dia nanti dipesannya itu sifatnya seperti apa, dikirimkah atau sifatnya masih nunggukah. Nah, seperti itu. Di sini MRP akan menghasilkan dua. Yang pertama itu adalah plan order release. Jadi kapan pesanan ini akan dilakukan. Sama yang kedua itu adalah kapan pekerjaan untuk membuat komponen tersebut akan dimulai atau harus dilakukan. Nah, itu nanti akan menghasilkan purchase order, berapa yang akan dibeli. Kemudian work order, kerjaan apa aja yang harus dilakukan, sama reschedule notice. Nah, sini
kita akan membuat contoh sederhana untuk mempelajari MRP ini. Kita misalkannya adalah kok bulu tangkis aja. Karena semua orang juga pasti sudah pernah tahu, sudah pernah lihat, mungkin juga sudah pernah pegang. Ya, secara kasat mata, bahan baku dari kok bulu tangkis sendiri kan ada yang namanya bulunya. Ya, kalau nggak ada bulu nggak bisa terbang. Nah, si bulu ini jumlahnya ada 16. Bisa pakai bulu ayam, ini yang seri mediumnya, atau bulu angsa. Ada juga yang pakai plastik sebetulnya, tapi itu kurang populer. Nah, terus ada lagi bagian yang bulatnya itu disebutnya adalah dop. Bahannya bisa gabus atau bisa aja sebetulnya dari kayu ek kalau nggak salah. Tapi yang populer adalah yang dari gabus. Kemudian ada kulit untuk melapisi si gabus tersebut. Pakai lem juga untuk nempelinnya. Pakai label juga biar tahu ini punya siapa nih, produksi siapa. Terus habis itu ada tali pengikat untuk menyatukan si bulu-bulu tersebut. Nah, di sini ini adalah gambaran atau gimana sih cara bikin dari si kok bulu tangkis tersebut. Ada yang namanya fleksibel struktur, itu terdiri dari si bulu-bulunya, sama ada hard strukturnya, itu yang bagian si tatakannya itu yang dari gabus ya. Jadi itu bahannya bisa kita bagi menjadi fleksibelnya sama yang hardnya. Nah, sini ketika kita menggambar menjadi silsilah keluarga, saya biasanya menyebutnya ini sebagai silsilah keluarga, kita bisa membaginya menjadi dua kategori. Kategori pertama itu adalah bagian atasnya atau bagian yang fleksibelnya, si bulu-bulunya, sama bagian bawahnya atau bagian tatakan bulat gabusnya itu. Nah, kalau misalnya bagian atas, kalau kita lihat dengan mata telanjang saja, itu terdiri dari dua. Satu itu adalah talinya, yang satu adalah bulu angsanya. Tapi si bulu angsa ini udah rapi. Artinya bahan baku dari si bulu angsa yang rapi ini adalah ya bulu angsa mentahan yang belum dipotong, belum dibersihkan misalnya dari kotorannya. Makanya di situ di bawah bulu angsa yang ukurannya 62 sampai 70 mm itu adalah bulu angsa lagi. Nah, sedangkan gabusnya itu kalau misalnya kita pecah lagi terdiri dari gabusnya sendiri, kemudian si kulit pelapisnya, terus labelnya ya. Jadi ini adalah struktur produk secara sederhana kalau misalnya kita mau pecah-pecah suatu barang. Nah, ini dalam MRP si struktur produk itu bisa kita kualifikasi lagi menjadi beberapa level. Yang paling atas itu adalah level ke-0, yang kedua itu level ke-1 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya gampangnya kita ibaratkan yang paling atas itu adalah kakek nenek misalnya. Kakek nenek beranak ya, kakek nenek terus habis itu anak, habis anak terus cucu, habis cucu terus cicit. Itu cara gampang membayangkan struktur produk ini. Level ke-0 itu kakek neneknya, level ke-1 tuh anak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya contohnya di level 1 itu adalah B kurung 2. Artinya untuk membuat satu produk A membutuhkan dua komponen B. Nah, kalau misalnya C kurung 1 beli itu artinya untuk membuat satu produk A membutuhkan satu komponen C. Ya, dan seterusnya. Nah, beli, kenapa ada keterangan beli? Karena sebetulnya dalam struktur produk ini ada komponen yang kita beli, ya, kita subkonkan ke orang misalnya, atau kita buat. Nah, jadi nanti ada keterangan itu juga di struktur produk Anda. Sedangkan L sama dengan 3, L sama dengan 2 itu adalah lead time-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk entah membuat komponen tersebut atau mendatangkan komponen tersebut ketika kita beli. Ya. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah kalau tadi saya menyebutnya ini adalah silsilah keluarga, Anda harus pastikan siapa orang tuanya siapa. Kayak B, C, D orang tuanya adalah A. E sama F orang tuanya adalah B. J sama K orang tuanya adalah F, ya. Jadi harus diperhatikan siapa orang tua dari siapa. Karena itu nanti penting. Nah, di sini setelah kita bisa menggambar silsilah tadi yang disebut juga dengan struktur produk, itu bisa kita translate atau kita lebih
jelaskan agar lebih mudah dibacanya menjadi bill of material. Jadi bill of material ini isinya apa? Ya sebetulnya sama saja dengan struktur produk tadi. Tapi bedanya ini sudah dibuat dalam bentuk tabel. Ya, di sebelah kiri level komponen dan item ini sama seperti tadi. Level keberapa dia di gambarnya? Level ke 0, 1, dan seterusnya. Ada komponen dan item ini namanya. Terus habis itu jumlah ini adalah kuantitinya. Untuk bikin satu produk butuh berapa komponen tersebut gitu. Ya, terus yang terakhir itu adalah sumbernya. Dibuatkah atau dibelikah? Nah, di sini ini adalah contoh bill of material dari suatu produk. Kalau di perusahaan yang asli, Anda akan lebih banyak isinya. Jadi nggak cuma sederhana kayak tadi. Ada yang namanya part number. Karena kalau di perusahaan yang produksi besar, si komponennya itu namanya bukan cuma A, B, C, enggak. Tapi sudah ada part numbernya untuk memudahkan dalam mencari dan meletakkannya. Kemudian ada revisionnya, itu adalah kekritisannya. Kuantitinya. Nah, kuantiti kalau Anda lihat di situ bahkan ada yang kuantitinya itu 8. Artinya membutuhkan 10K resistor untuk membuat satu produk ini nanti. Nah, terus habis itu ada satuannya, unit of measure. Kemudian procurement type. Procurement type ini maksudnya ada MTS sama OTS. MTS itu kepanjangannya adalah make to stock, artinya adalah membuat. Ada juga OTS atau order to stock, itu adalah membeli. Nah, jadi nanti bill of material kalau misalnya memang masuk ke produksi itu bentuknya bisa berbeda ya, bisa lebih rumit seperti ini. Di sini untuk proses menghitung atau mengerjakan MRP ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan bersih kayak tadi, sinergi antara bagian produksi dan bagian inventory. Bagian produksi nanti ngeluarin kita butuhnya sekian, ada permintaan sekian misalnya. Nah, akan dicek berapa persediaan di tangan oleh bagian inventory. Nah, baru nanti akan keluar yang namanya berapa yang dibelanjain dan kapan harus diterimanya. Nah, yang kedua ini adalah menentukan jumlah pesanan. Ada dua sistemnya, bisa pakai lot for lot ya, beli sebanyak yang dibutuhkan, atau pakai POQ. Kita hitung dulu pakai rumus EOQ. Nah, tapi kalau yang hari ini kita akan belajarnya yang lot for lot. Terus setelah itu menentukan BOM-nya, bill of materialnya, kebutuhan kotor, dan menentukan tanggal pemesanan. Untuk mengerjakan MRP, tabelnya itu sudah lebih panjang daripada kita belajar yang deterministik dinamis kemarin. Ada yang namanya kebutuhan kotor atau gross requirement. Ada schedule penerimaan. Ini schedule penerimaan ini adalah kalau kita sudah punya janji nerima barang, ya kita sudah belanja nih, tapi barangnya belum dikirim sekarang, nanti misalnya 2 minggu lagi, lead time-nya 2 minggu ya. Nah, jadi nanti schedule penerimaan itu sifatnya seperti itu. Kita sudah beli barang, tapi barangnya belum diantar ke kita. Kapan diantarnya? Nanti di minggu ke sekian. Nah, seperti itu. Ada persediaan di tangan. Ini adalah inventory awal kita. Kebutuhan bersih, ini berhubungan dengan kebutuhan kotor dikurang dengan persediaan di tangan. Kemudian ada rencana penerimaan, ada rencana pemesanan yang dipengaruhi oleh lead time nanti. Nah, sini kita akan langsung masuk ke bagian soal aja, biar bisa langsung lebih mudah dalam hal memahaminya. Nah, di soal ini ada satu produk, kalau tadi kita bahasnya kok bulu tangkis ya, kita sebut si produk ini namanya produk super. Ya, si produk super ini dia itu ada yang namanya permintaan untuk 13 minggu. Dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13. Biaya setup-nya, setup mesin itu adalah 500.000 setiap kali pemesanan. Biaya simpan itu adalah Rp800 per unit per minggu. Lead time-nya dari mulai dia dipesan sampai barangnya itu misalnya jadi, itu adalah 3 minggu. Persediaan di tangan ya itu sebanyak 80. Jadi ini adalah inventory on hand kita. Produk akan selesai diproses minggu keempat. Jadi kita udah ada janji nih minggu keempat bakalan ada barang datang sebanyak 20 unit,
minggu ke-8 sebanyak 50 unit. Kebutuhan kotornya itu kalau dilihat di tabel itu sudah ada di bawah. Minggu ke-6 ada 400, ke-9 300, ke-13 itu 600. Nah, di sini kita akan memulai dengan melihat struktur produknya. Nah, ini harus diperhatikan. Struktur produknya itu adalah yang paling atas siapa? Itu adalah produk super. Di bawah produk super ada siapa? Ada H dan ada K. Nah, di bawah H ada nggak? Ada. Di bawah H itu adalah W dan Z. Nah, jadi silakan diperhatikan struktur produknya. Siapa yang ada di atas siapa? Nah, setelah kita lihat struktur produknya, itu bisa kita translate ke bill of materialnya. Level 1 itu ada komponen H dan K, level 2 ada komponen W dan Z. Untuk masing-masing kuantitasnya berapa? Ada yang 1, ada yang 2, terus sumbernya ada yang membuat, ada yang membeli. Nah, inventory master file ini berkaitan dengan persediaan awal untuk masing-masing komponen. Komponen H ada 100, lead time-nya ada 1, kemudian komponen K persediaannya 80, lead time-nya 2, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah awalan soal MRP yang harus Anda perhatikan. Struktur produk harus dilihat, BOM sama IMF-nya juga harus diperhatikan. Nah, di sini kita akan mengerjakan MRP mulai dari yang di struktur produk itu paling atas. Ya, paling atasnya ada siapa? Paling atas itu adalah si produk super. Jadi kita ngerjain yang itu dulu. Kalau yang itu beres, baru bisa yang ada di level bawahnya. Jadi kita mengerjakan produk super dulu pertama. Nah, kebutuhan kotor itu tinggal kita pindahkan dari soal tadi. Ada berapa? Ada 400 di minggu ke-6, 300 di minggu ke-9, 600 di minggu ke-13. Nah, schedule penerimaan ini apa? Ya tadi, sudah ada janji barang datang di minggu ke-4 sebanyak 20, minggu ke-8 sebanyak 50. Persediaan di tangan, itu tadi di soalnya ada angka 80. Kita mulai masuk di periode ke-1. Periode ke-1, kebutuhan kotor ada nggak? Nggak ada. Barang yang akan datang buat masuk ke gudang ada nggak? Nggak ada. Berarti jumlah yang ada di gudang kita atau di tangan kita itu tetap sebanyak seperti yang di awal, yaitu 80. Di periode kedua, ada nggak barang yang datang di schedule penerimaan? Nggak ada. Ada nggak kebutuhan kotornya? Nggak ada. Maka dia tetap 80. Periode ketiga, ada nggak barang yang datang? Nggak ada. Ada nggak kebutuhan kotornya? Tidak ada. Jadi makanya dia tetap 80. Di periode keempat, persediaan di tangan menjadi 100. Kenapa? Karena ada barang yang datang ke kita. Bisa kita lihatnya di mana? Di bagian schedule penerimaan. Berapa banyak? 20. Jadi yang awalnya persediaan di tangan kita itu ada 80, sekarang ditambah sebanyak 20. Makanya jadi 100. Di periode kelima, ada nggak barang yang datang? Nggak ada. Kebutuhan kotornya ada nggak? Nggak ada. Jadi dia tetap sebanyak persediaan di tangan tadi, yaitu 100. Baru ketika kita masuk periode ke-6, schedule penerimaan nggak ada, tapi kebutuhan kotor itu ada. Kebutuhan kotor itu mengurangi persediaan yang ada di tangan kita. Kalau schedule penerimaan kan nambahin. Kalau kebutuhan kotor itu ngurangin. Jadi kita punyanya 100, dia minta 300. Ya, berarti 100 dikurang 400 kan kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 300. Jadi si angka 300 itu kita taruh di bagian kebutuhan bersih. Nah, karena kita pakainya itu adalah lot for lot, berapa kita butuhkan, itu yang kita belanjakan, maka rencana terima pesanan itu juga sebanyak kebutuhan bersih. Jadi tinggal di copy sama paste doang di bawahnya. Jadi tetap 300. Nah, 300 itu kan awalnya ada di periode ke-6. Kok tiba-tiba di rencana pemesanan maju menjadi periode ketiga letaknya? Karena lead time-nya adalah 3 periode atau 3 minggu. Jadi dia maju 3 kotak.
ya. Nah, masuk ke periode ke-7, persediaan di tangan udah habis dong, udah dipakai tadi di periode ke-6. Di periode ke-8 ada yang datang nih di bagian schedule penerimaan. Jadi dia nambah. Jadi ada sekarang 50. Periode ke-9 kita cuma punya 50, kebutuhan kotornya 300. Berarti kita harus belanja kebutuhan bersihnya sebanyak 250. Rencana terimanya juga tetap sama, 250. Di bagian rencana pemesanan baru maju 3 periode. Nah, itu cara mengerjakannya. Sampai ke periode ke-13 pun sama. Anda cek persediaan di tangan. Kalau schedule penerimaan ada, berarti persediaan di tangan nambah. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan kotor, berarti persediaan di tangan akan dikurangi. Ya, ini adalah MRP untuk produk super yang letaknya paling atas di struktur produk. Nah, di sini Anda harus perhatikan bagian yang paling bawah, yaitu rencana pemesanan. Nah, kenapa rencana pemesanan ini harus diperhatikan? Karena rencana pemesanan dari produk super yang ada di struktur produk paling atas itu akan menjadi input untuk level di bawahnya. Jadi rencana pemesanan produk super itu akan menjadi kebutuhan kotor untuk komponen H dan komponen K. Jadi ini ya diperhatikan, rencana pemesanan produk super, periode ketiga 300, periode ke-6 250, periode ke-10 600. Nah, begitu kita masuk komponen H, angkanya sama. Ada 300 di periode ketiga, 250 periode ke-6, dan 600 di periode 10. Anda cek di bagian IMF, ada nggak schedule penerimaannya? Di minggu keberapa aja? Ternyata nggak ada. Persediaan di tangan ada nggak? Ternyata ada. Perhatikan juga lead time-nya berapa. Cara mengerjakannya sama nggak? Sama persis. Jadi Anda perhatikan berapa persediaan di tangan, berapa schedule penerimaan, dan berapa kebutuhan kotornya. Untuk rencana pemesanan, jangan lupa dimajukan sesuai dengan lead time-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, ya, Anda harus yang namanya memperhatikan rencana pemesanan dari komponen H. Buat apa, Bu? Misalnya, kalau sekarang manfaatnya adalah sebagai kebutuhan kotor untuk level yang ada di bawah dia. Jadi kalau dilihat dari struktur produk, H di bawahnya kan masih ada, yaitu W dan Z. Jadi kebutuhan kotor W dan Z itu nanti sumbernya dari mana? Dari rencana pemesanan yang sudah kita hitung pakai MRP komponen H. Ya, jadi ini komponen W dan Z nanti sumbernya bukan produk super lagi, tapi sumbernya adalah MRP olahan untuk komponen H. Nah, sini kita akan masuk yang level 1 berikutnya, yaitu komponen K. Nah, diperhatikan bagian kebutuhan kotornya. Kan tadi saya bilang kebutuhan kotor level 1 itu sumbernya adalah rencana pemesanan di level ke-0. Tapi kenapa ini angkanya beda, Bu? Misalnya kayak gitu. Ini berkaitan dengan kalau di struktur produk itu kan ada gambarnya K dalam kurung 2 atau kuantitinya 2. Untuk membuat satu produk super membutuhkan 2 komponen K. Maka rencana pemesanan produk super di MRP dia tadi dikalikan kuantitinya, dikalikan 2. Jadi karena ini dikali 2, ya rencana pemesanan tadi dikali 2. Nah, kalau misalnya kuantitinya 3 atau 4, ya tinggal dikalikan 3 atau 4. Jadi sebetulnya seperti itu saja. Kenapa kuantiti harus diperhatikan itu sebagai pengali untuk kebutuhan kotor di level bawahnya. Nah, cara mengerjakannya sama nggak? Sama. Tapi lead time-nya aja ini kan yang berbeda. Tadi lead time-nya 1, sekarang lead time-nya 2. Nah, mengerjakannya juga tetap sama. Nah, untuk bagian ini, rencana pemesanannya tidak perlu kita tandain seperti ini. Kenapa? Karena K itu nggak punya anakan. Ya, karena dia sistemnya adalah beli,
beli kan beli ke orang, apakah nanti K itu ada penyusunnya, yaitu terserah mereka, tapi kan kita beli ke dia, yang penting nanti barangnya jadinya sudah menjadi komponen K. Nah, sini kita akan lanjut ke level kedua, ada komponen W dan komponen Z. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Anda harus ingat-ingat kebutuhan kotor dari komponen W itu sumbernya adalah rencana pemesanan yang ada di komponen H. Karena ini kuantitinya 1, maka dia tidak dikalikan atau tidak dilipat gandakan, tetap ya dikalikan aja 1, berarti angkanya tetap sama. Nah, Anda perhatikan persediaan tangan lihatnya di mana Bu? Di IMF. Tadi di IMF ada. Lead time lihatnya di mana? Di IMF-nya. Nah, cara mengerjakannya juga tetap sama. Untuk yang komponen Z, ini kebutuhan kotornya karena Z itu butuh 2, maka dia rencana pemesanan komponen H dikalikan 2. Nah, sini dalam pembuatan MRP yang harus saya ingatkan dan saya tekankan adalah Anda harus menguasai yang namanya si gambar struktur produknya itu. Untuk apa? Untuk tahu siapa yang orang tuanya siapa, untuk bisa tahu kebutuhan kotor di bawahnya. Nah, kesulitan dari mengerjakan MRP itu sebetulnya satu, kalau misalnya Anda salah mengerjakan MRP di level ke-0-nya, otomatis ke bagian bawah-bawahnya itu juga salah. Karena sistemnya kan tadi gitu ya, rencana pemesanan dari komponen produk super itu menjadi input atau kebutuhan kotor di level di bawah-bawahnya. Jadi ditekankan untuk harus teliti dari awal. Dari MRP pertama sekali itu harus teliti. Nah, ketelitiannya itu berkaitannya dengan apa? Biasanya adalah satu, lead time. Ya, lead time-nya itu karena kan lead time masing-masing komponen beda-beda. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua, lupa masukin schedule penerimaan. Harusnya ada, ternyata di MRP kita nggak ditulis. Nah, ini juga mempengaruhi hasil dari MRP kita. Nah, terus habis itu yang ketiga, yaitu tadi, ngeletakinnya, lead time-nya ternyata 2, cuma maju 1 kotak. Nah, itu juga akan salah. Nah, tapi kalau misalnya ngitungnya susah nggak? Kan itu cuma tambah kurang ya. Jadi rata-rata bagian tambah kurangnya tuh nggak salah. Yang salah itu biasanya adalah yang sering kelupaan itu schedule penerimaan dan juga lead time-nya yang biasanya salah. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam membuat MRP dan juga struktur produknya. Siapa yang orang tua siapa, biar jelas peletakannya atau kebutuhan kotornya ini bersumbernya dari siapa. Nah, kira-kira begitulah materi MRP kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.